Kalian kan bisa lihat dari body language, bisa kan? Pokoknya mantap. Kita benar-benar bersepakat semuanya ini untuk bekerja untuk Indonesia, untuk rakyat. Sudah itu. Jadi kepentingan rakyat yang terbaik untuk rakyat. Dan kita tidak mau terlalu banyak lompat sini lompat sana lah kira-kira ya. Yang gue seru tuh banyak banget calon wakil presiden. Menurut saya akrobatnya kebanyakan. Akrobat untuk dilihatnya gitu. Iya. Ini not to mention yang masuk-masuk ATM lah misalnya. Iya. Tapi rata-rata orang-orang yang sebetulnya kita tahu kelasnya wakil presiden gitu. Iya. Tapi kemunculannya itu kadang-kadang over melebihi si calon-calon presiden gitu. Karena fasilitasnya memungkinkan soalnya. Kalau yang lain kan tidak memungkinkan kan. Kalau kepala daerah kan dia kan tidak bisa membuat sebuah kegiatan yang nasional. Berpergian ke daerah lain pun dipertanyakan orang. Ngapain? Prabowo adalah calon presiden dari Partai Gerindra yang kita tetapkan melalui rapat pimpinan nasional. Menyebutkan bahwa calon presiden hanya tunggal, satu nama, namanya Prabowo Subianto. Calon presiden, bukan calon wakil presiden. Yang sekarang ini yang sudah menyatakan dukungan kepada Pak Prabowo ya Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar. Itu sekali lagi saya harus katakan paling berpeluang untuk menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo. Kenapa? PKB sudah menyatakan berkoalisi kerjasama politik dengan Gerindra. Survei Capres terbaru Prabowo Subianto melejit, Ganjar Sandi bertemu, Anies Baswedan pamer. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar atau yang lebih dikenal sebagai Caimin disebut-sebut sebagai calon pendamping Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam pemilihan Presiden 2024. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Desmond J. Mahesa baru-baru ini. Desmond mengatakan Prabowo sudah memiliki daftar calon wakil presiden meskipun dirinya sendiri tidak tahu siapa saja yang ada dalam daftar tersebut. Saya belum melihat daftar itu sendiri, jadi sulit untuk mengatakan jika ada dalam daftar itu apakah ada nama yang logis, ujar Desmond ketika ditemui di rumah Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis 27 April malam. Desmond meminta agar nama calon wakil presiden tersebut ditanyakan langsung kepada Prabowo atau Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Namun yang pasti, Prabowo akan mengumumkan nama calon wakil presidennya sendiri di kemudian hari. Capresnya tadi, kata Pak Prabowo, nanti dulu kami akan umumkan, itu bahasa Pak Prabowo tadi, ucap Desmond. Ia menduga sosok capres yang akan mendampingi Caimin. Sebab kata dia, Prabowo adalah sosok yang tidak pernah ingkar dari omongannya, kecuali PKB mengusulkan nama lain, kemungkinan berubah calonnya. Tapi kalau PKB mengusulkan Caimin, ya itulah yang seharusnya menurut saya, tutur Desmond. Karena saya paham kalau Pak Prabowo sudah ngomong tidak pernah mengkhianati orang, imbuh dia. Ganjar Sandi bertemu dan sepakat. Belum sepekan PDIP mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. Gubernur Jawa Tengah itu menggelar pertemuan dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Sandiaga Uno. Pada pertemuan yang berlangsung di Semarang, Jawa Tengah itu, Ganjar Pranowo dan Sandiaga Uno sepakat membangun kemandirian desa. Ganjar Pranowo menyebut, di Jawa Tengah sudah banyak desa yang bisa dijadikan contoh kemandiriannya. Hal itu disampaikan Ganjar usai acara rapat TPAK Desa Jawa Tengah dengan tema Percepatan Pemulihan dan Perkembangan Ekonomi Jawa Tengah melalui Kemandirian Ekonomi Desa di Hotel Gumaya Semarang, Kamis 27 April kemarin. Dalam acara tersebut, Ganjar dan Sandiaga menjadi pembicara. Keduanya membahas soal kemajuan desa wisata di Jawa Tengah. Selain itu, Ganjar juga membahas soal 29 desa anti korupsi yang dibentuk di Jawa Tengah. Maka sekarang desa-desa yang cukup berhasil, UKM yang cukup berhasil, usaha-usaha lainnya di level lokal yang cukup berhasil, itu kita tampilkan agar yang lain tinggal meniru saja, ujar Ganjar. Ganjar menuturkan sudah ada contoh-contoh bagus dari sisi pembangunan desa wisata, ekonomi kreatif, UMKM, termasuk sukses dari sisi inklusivitas keuangan termasuk literasi. Gubernur Jateng 2 periode itu juga mengatakan, saat ini desa tidak perlu berimajinasi terkait model manajerialnya, packaging, hingga marketing.